Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar, wa tabsiratu li ulil qulubi wal absar, wa tadhkiratu li ulil albabi wal i'tibar. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mukhtar wa ala alihi wa sahbihil akhyar, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayah, sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat kekuatan untuk menjalani puasa di bulan suci Ramadan ini. Tidak lupa sholawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda alam, Habib tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini negara kita Indonesia sedang dihadapi dengan permasalahan, yakni virus corona atau COVID-19. Ini adalah musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, Islam hadir dalam situasi dan kondisi apapun. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi sebelumnya, ketika mereka kaum terdahulu sedang mengalami sebuah masalah atau problematika, lalu mereka bertanya kepada Nabi untuk menjawab semua permasalahan itu. Kemudian Nabi pun meminta kepada Allah untuk menjawab pertanyaan itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi dari permasalahan atau problematika tersebut. Maka dari itu hadirin, Islam hadir memberikan solusi, Islam hadir memberikan ilmu, memberikan wawasan kepada kita harus bagaimana kita menyikapinya, termasuk menyikapi wabah virus corona ini. Namun sebelumnya hadirin, kita sebagai umat Islam harus senantiasa meyakini bahwa semua permasalahan yang terjadi pasti ada solusinya, yakni Islam memberikan solusi. Namun sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu balai dan bencana. Balai atau bencana itu adalah sesuatu yang sangat tidak disenangi. Dan bagaimana kita menghadapi balai atau bencana ataupun musibah itu? Maka Islam menjawab. Pertama, apakah musibah itu membawa hikmah? Kedua, apakah musibah itu membawa fitnah? Ketiga, apakah musibah itu membawa azab? Perlu kita ketahui tiga hal tersebut. Yang pertama adalah musibah membawa hikmah. Apabila dengan adanya musibah, apabila dengan adanya bencana ataupun balai, justru akan membuat orang-orang semakin beriman kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, maka itu musibah membawa hikmah. Contohnya, dengan adanya wabah virus corona ini menjadikan orang-orang semakin berdoa kepada Allah, semakin kuat akidahnya kepada Allah. Kemudian, contoh yang lain, menurut ahli iklim, dengan adanya virus corona ini ternyata membuat udara semakin segar, membuat aktivitas menjadi semakin positif, maka itu sudah membuktikan dan menandakan bahwa musibah ini membawa hikmah.
Yang kedua adalah musibah membawa fitnah. Apabila dengan adanya musibah ternyata membuat orang-orang semakin jauh dari Allah, lemahnya keimanan kepada Allah, tidak berzikir dan bertaubat kepada Allah atas terjadinya musibah ini, lebih jauh dari Al-Quran, maka musibah ini membawa fitnah. Selanjutnya, musibah menjadi azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tanda bukti bencinya Allah kepada kita, kepada mereka yang senantiasa menjauhi dan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang soleh, bagi orang yang Islam, mereka insya Allah yang pertama menjadikan musibah ini sebagai quwwatil iman, menjadi kekuatan iman kita kepada Allah. Yang kedua adalah liraf'id darajah. Musibah ini mudah-mudahan sebagai diangkatnya derajat kita. Yang ketiga adalah lil kifarah, yaitu menjadikan musibah ini untuk membersihkan dosa-dosa kita. Lalu hikmah, bagaimana Islam memberikan solusi atas permasalahan ini, atas terjadinya virus corona ini. Yang pertama adalah mari kita ikuti anjuran pemerintah, mari kita ikuti anjuran dokter untuk senantiasa menjaga kesehatan, untuk senantiasa melindungi diri kita. Yang kedua, mari kita berikhtiar, bertawakal dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dengan adanya wabah virus corona ini menjadikan musibah membawa hikmah, menjadikan musibah liraf'id darajah, menjadikan musibah liquwwatil iman dan lil kifarah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi